Baik teman-teman, jadi kegiatan hari ini kami dari Kanwil Bea Cukai Jakarta bersama rekan kami dari Kanwil Pajak Jakarta Utara melakukan kegiatan pengawasan atas importasi kapal wisata asing di sekitaran Teluk Jakarta. Jadi kegiatan ini pada prinsipnya sebagai tindak lanjut dari arahan Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Purbaya Yudi Sadewa, untuk masing-masing dari kita menggali potensi penerimaan negara yang selama ini mungkin belum tergali dengan lebih maksimal. Seperti itu mungkin. Oke, hasilnya gimana Pak, hasil patroli hari ini Pak? Jadi untuk kegiatan kami pada hari ini, kami akan mencoba melakukan pemeriksaan seperti yang Bapak bisa lihat di belakang. Anggota kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap kapal wisata asing yang berada di sekitaran Teluk Jakarta. Di samping itu juga kami akan melakukan penyegelan atau pelekatan ada pengaman sementara untuk kapal wisata asing yang kami duga terdapat pelanggaran dari sisi vessel declaration. Jadi pada prinsipnya kapal wisata asing itu mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, baik itu PPN, PPH maupun PPNBM, dengan syarat yang pertama diajukan oleh wisatawan untuk melakukan kegiatan rekreasi di wilayah Indonesia. Nah, yang dapat kami informasikan bahwa kami duga ada beberapa yang menyalahgunakan fasilitas tersebut, yaitu bisa dengan disewakan atau ternyata sudah dipindah tangankan ke orang yang ada di Indonesia. Jadi kalau untuk yang sudah dipindah tangankan, kami nanti akan mengejar dari sisi administrasinya untuk sisi penerimaan dari sisi bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Asing ada berbagai macam negara. Jadi karena kita memberikan fasilitas kemudahan wisatawan untuk menggunakan kapal wisatanya ketika berekreasi di Indonesia, jadi berbagai negara, tapi tetap dilaporkan di aplikasi Vessel Declaration. Nah, berbagai negara tersebut yang kita asumsikan sudah terdapat pelanggaran, indikasi pelanggaran bahwa kapal wisata itu ada yang diperjualbelikan, sudah dimiliki oleh warga negara Indonesia, atau ada juga yang disewakan. Jadi yang bersangkutan sudah akan mendapatkan profit dari berkegiatan di Indonesia. Seperti itu. Kalau dari negaranya bervariasi sih. Seperti itu mungkin. Pak, sejauh ini total kerugiannya berapa Pak? Kalau untuk total kerugiannya masih dalam proses penelitian. Cuman kalau dari sisi penerimaan negara, satu kapal itu dikenakan bea masuk sebesar 5%, terus kemudian PPH sekitar 10%. Kemudian PPN sebesar 11%, sama PPNBM sekitar 75% per satu unit kapal. Saat ini sudah ada beberapa kapal yang sedang kami lakukan penelitian. Ya, insya Allah kerugian negaranya bisa untuk mendapatkan penerimaan negara. Seperti Pak, itu. ini apakah ada dugaan ada berapa kapal Pak? Ya. Kalau yang disegel itu sekarang? Kalau yang disegel saat ini sudah ada beberapa. Kemarin yang kebetulan di sekitar Teluk Jakarta kita lagi berproses. Tapi saat ini sampai dengan saat ini sekitar 4 atau 5 kapal sudah dalam proses penyegelan. Pak, berarti artinya ada dugaan mereka semacam mengelabui atau menyembunyikan kapalnya di pulau gitu ya Pak ya? Bisa jadi seperti itu, makanya kita melakukan patroli pengawasan sampai dengan ke pulau-pulau terluar yang ada di Teluk Jakarta. Modus-modus yang umumnya dilakukan oleh para pelanggar ini apa sih Pak? Biasanya? Jadi modus yang umumnya dilakukan oleh para pelanggar, mereka menggunakan fasilitas yang bebas bea masuk dan pajak dalam rangka impor, tetapi kemudian mereka memanfaatkan itu untuk menyewakan atau memperjualbelikan kapal tersebut. Tapi kemudian dari sisi administrasinya mereka tetap menggunakan fasilitas Vessel Declaration, seperti itu mungkin. Oke. Siap. Cukup. Kalau beli ya, hanya berwisata. Agak ke bawah dikit. Ya, bawa lagi dikit. Gak apa-apa kena hitam ya. Siap. Kurang sih, ini mas ya. Oke. Satu lagi nih mas, dikit mas. Ini satu sensornya semua.
Ya, atau samping blue boleh. Samping blue. Nah, samping blue siap.